warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita jam terakhir ya, masih banyak yang semuanya udah mengantuk. Dan sebelum kita memulai pelajaran, bagusnya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pak Yadi, tolong disiapkan ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah sudah siap pelajaran Ibu hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Karena kita jam terakhir, ini masih ada yang mengantuk ini, mengantuk. Ya Bu, ngantuk. Ya, kita cuma 2 jam ya, jadi yang sabar sebentar lagi ya. Tadi pas istirahat sudah makan semuanya? Apa perut sudah diisi semuanya? Sudah, Bu. Kehabisan, Bu, tadi di kantin, Bu, saya, Bu. Berarti kan udah full ya, tenaga udah full, cuman mata yang kurang full ya. Oh ya, sebelum kita masuk dulu, kita absen dulu. Yang di sini Ibu lihat kurang lengkap ini. Ketua, Yadi, siapa yang belum masuk ini, yang nggak hadir hari ini? Yang nggak hadir Tono sama Tini, Bu. Oh, tahu kabarnya gimana Tono dan Tini? Nggak tahu. Yang dekat Pak Arif tuh, yang dekat sama si Arif tuh, saya waktu WA nggak dibales itu. Ya, semoga aja Tono dan Tini baik-baik aja ya. Karena ini Bu, baru masuk Bu, WA-nya Bu sih dari Tono, Bu. Dia izin Bu, mau vaksin katanya Bu. Oh iya. Ya, semoga bisa besok dia mengikuti pelajaran kita ya, mengikuti dari rumah aja. Iya Bu. Kita masuk. Kalau materi yang kemarin tentang wawasan industri seni rupa, siapa yang masih ingat? Yang masih ingat, Wahyu, apa masih ingat yang Ibu terangkan kemarin itu? Kemarin sih Bu ingat, tapi ingatnya di catatan Bu, lupa. Catatan nggak bawa Bu. Maizar, apa ingat yang Ibu terangkan minggu kemarin? Oh, yang wawasan industri kemarinnya Bu ya? Iya. Itu ada industri kreatif, industri apa kemarin tuh, rada-rada lupa juga Bu. Iya, tentang itu ya, tentang penjualan online ya, penjualan perdagangan secara online. Ini e-commerce ya Bu, kalau nggak salah ya. Nah ya, kurang lebih begitu ya Fitri ya. Iya Ibu. Ya, berarti Fitri masih menangkap ya materi yang Ibu bilang kemarin ya. Berarti ini Ibu apain PowerPoint-nya dulu ya, tunggu sebentar ya. Sudah kelihatan anak-anak? Apa sudah ada di laptopnya masing-masing? Sudah Bu, sudah ada. Sudah tampil Ibu. Nah ya, pada materi ini, pada mata pelajaran dasar-dasar kreativitas, kompetensi dasarnya yang kita pahami sekarang itu memahami konsep kreativitas. Memahami konsep kreativitas. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dan metode demonstrasi, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep kreativitas dan menyebutkan sikap positif yang mendorong kreativitas dan menjelaskan bisnis yang berbasis kreativitas secara mandiri dengan rasa ingin tahu, berpikir kreatif, dan terampil secara mandiri. Selanjutnya, manfaat yang didapat dari materi kreativitas ini, yang pertama, pengembangan kecerdasan dan kemampuan anak dalam mengekspresikan serta menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas yang kedua,
Kreativitas akan melatih anak berpikir luas, lancar, asli, menguraikan, dan merumuskan kembali suatu hal. Dan yang ketiga, kreativitas bisa melatih anak untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya. Nah, sebelum kita masuk pada kreativitasnya, ya silahkan ditonton video ini dulu ya. Dari video tadi ada dengar anak-anak? Ibu suaranya kok kecil banget ya, Bu? Oh iya. Halo? Udah. Masih kecil, Bu, suaranya. Masih kecil, aduh. Dari video yang Ananda amati tadi, apa yang bisa Ananda simpulkan dari video tersebut? Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Firman mungkin Bu tuh, Firman Bu, karena dia kan pakai WiFi Bu, jaringannya jadi kuat Bu. Ayo, coba Firman, apa yang bisa disimpulkan dari video yang singkat tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kupikir masalah kesenjangannya nih Bu. Kesenjangan. Satu banyak yang beli, satu lagi malah nggak ada Bu. Ya. Mungkin beda rezeki. Oh iya. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Bu, saya Bu. Ya boleh Susi, silahkan. Kalau saya sih lihatnya malah terharu, lihat yang nggak ada pembelinya tuh sepi gitu kan, malah terharu kita kan. Tapi mungkin itu ada hubungannya dengan kreativitas cara menarik pembeli kali ya Bu ya. Iya betul, Gitu. Pinter. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Aku. Ya boleh Fitri ya, silahkan. Boleh ya, Bu? Iya boleh, silahkan. Kalau tadi sih lihat video singkatnya sudah bisa terlihat Bu, walaupun hanya sedikit. Jadi kalau saya lihat itu tadi pedagangnya memang ya betul ada yang laku, ada yang kosong ya gitu. Iya. Mungkin tadi benar tuh kata Susi, mungkin tekniknya kita kurang, teknik penjualannya tadi kurang ya. Karena mungkin ada sedikit strategi dari si A dengan si B-nya berbeda. Seperti itu kali Ibu ya. Ya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih ya Fitri, bagus sekali ya. Ya mungkin dari video tadi kan udah kelihatan itu yang di sini rame, yang kenapa di pedagang di sini tidak rame, ya. Terus menurut Ananda, masalah apa yang ada di video tersebut yang berkaitan dengan materi kita, yaitu sekarang kreativitas? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya boleh. Ayo Arif jawab. Arif boleh ya. Yang untuk masalah kreativitas mungkin bikin karya tentang itu Bu, kan tadi Bu Susi bilang ada kesenjangannya Bu. Ya, terus bikin karya seni lukis atau seni rupa yang kritik Bu, mengkritik kesenjangan itu Bu. Ya, yang lain Anda bisa menambahkan? Bagus Arif, terima kasih Arif. Iya Bu. Ya, yang lain bisa? Baiklah ya. Mungkin dari kalau kita lihat mungkin bisa jadi karena pelayanannya kali ya. Bisa jadi karena pelayanan yang Bakso Rami tadi mungkin lebih bagus dalam pelayanan, bisa jadi. Mungkin bisa dengan kemasannya yang bagus, atau bisa jadi rasanya yang enak.
ya. Nah, coba Ibu jelaskan pengertian kreativitas sedikit dulu. Pengertian kreativitas dari Tadeo Levitt. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru. Nah, kalau menurut Simar, kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada atau memperbarui kembali sesuatu yang telah ada. Nah, Ibu contohkan ini. Ini di laptop Ananda ini apa ini? Coba sebutkan. Supartia, apa ini? Halo? Halo? Bu Supartia lagi ke toilet, Bu, kayaknya. Tadi kayaknya keluar izin kayaknya. Oh Bu, iya. Saya aja Bu yang jawab. Itu iya, gelas boleh. polos itu Bu. Ya, gelas polos. Iya, betul. Susi, terima kasih. Bagus. Ibu, itu bukan gelas, Bu. Kalau aku lihat itu cangkir. Iya, pinter. Cangkir sama gelas berbeda, Bu. Iya, cangkir. Benar nggak sih, Bu? Iya, betul. Maaf ya, Susi, Pis. Iya, betul. Terima kasih, Fitri. Bagus sekali. Ya, di sini cuman cangkir polos, ya. Di sini cangkir polos. Terus keluar ide dari kita. Ini apa? Ikan Cangkir, Bu. Cangkir juga kan? Iya, cangkir ikan. Itu bukan cangkir, Bu. Cangkir, tapi cangkir dari yang pertama tadi kita olah. Itu muk, Bu. Itu muk. Sotoy. Itu muk karena terbuat dari keramik yang tebal. Fitri sotoy. Iya, mungkin aja bener. Cangkir sama muk sama. Gini, udah. Dari tampilan cangkir yang pertama tadi, coba Ananda bandingkan. Apa yang berubah dari cangkir yang pertama tadi? Yang pertama, siapa yang bisa? Yadi, bisa? Ada perubahan bentuk, Bu. Ya, dari bentuknya ya. Yang pertama. Yang kedua? Yang kedua lebih apa ya? Unik ya, unik dan ergonomis, kayaknya disesuaikan dengan bentuk karakter hewan ya. Iya, lebih kepegangannya lebih unik dari yang tadi ya, dari bentuk dan pegangannya. Ya, pinter. Terima kasih Yadi. Terus sebelum Ibu simpulkan pengertian yang kreatif tadi, coba Ibu bacakan dulu tentang pengertian inovasi. Di sini pengertian inovasi menurut para ahli Stephen Robbins, inovasi adalah sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaharui suatu produk atau proses dan jasa. Kalau menurut Nurdin, inovasi ialah sesuatu yang baru, yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktik atau proses baru, atau bisa juga dengan mengadopsi pola. Dari keterangan yang Ibu tampilkan gambar yang menurut para ahli tadi, coba Ananda simpulkan, menurut Ananda sendiri, apa itu pengertian kreativitas? Siapa yang bisa? Menurut Ananda sendiri itu. Siapa yang bisa? Ayo, yang bisa Ibu kasih. Boleh ya, Bu? Iya, boleh. Fitri, silahkan. Kreativitas ya, Bu ya? Iya. Oke, kalau kreativitas itu, kalau menurut aku pribadi, sama dengan gagasan yang lebih ke mutakhir ya, Bu ya? Arti mutakhir itu nggak selalu dengan digital atau dengan teknologi. Artinya kreativitas itu lebih membangun diri, merepackage bentuk yang sudah ada menjadi yang lebih unik, lebih baru, lebih memiliki daya jual, daya estetis dan teknik yang berbeda dengan yang lain. Nah, itu kreativitas. Iya, itu aja Ibu. Makasih. Terima kasih Fitri, bagus sekali. Siapa yang bisa? Satu lagi? Saya, Bu. Iya, boleh Firman, silahkan. Kreativitas bisa juga yang belum ada kita buat, Bu. Iya, yang Contoh, belum ada. Kayak moto Semen Padang, Bu. Anda belum berbuat, Anda belum memikirkan, kami sudah berbuat, Bu. Iya. Betul. Iya. Lebih kapasitas.
Iya, ya, betul. Jadi intinya kreativitas itu adalah menciptakan hal-hal yang baru, menciptakan hal-hal yang baru. Yang baru di sini bukan selalu baru, bukan semuanya baru, tetapi bisa saja mengubah sedikit dari yang telah ada. Contohnya seperti ini tadi. Mengubah dari yang ini kan cangkir polos. Nah, dari mungkin ya Arif, silahkan. Iya Bu, tadi kemarin si Yadi tuh kemarin bikin tuh Bu tempat pensil terus yang gede gitu, terus tiba-tiba dia bawa keluar Bu ke halaman, diisi tanah, tanam dikasih kasih biji-bijian gitu, pas seminggu atau 2 minggu kemudian tumbuh baru. Itu tempat pensilnya jadi pot, itu hal baru nggak Bu? Ya bisa jadi baru, bisa jadi karena fungsinya sudah berbeda. Ya. Jadi dari tempat pensil jadi pot ya Bu ya? Ya bisa jadi, bisa jadi. Wah, Yadi kreatif banget ya. Iya itu Bu, kemarin Bu dia saya lihat Yadi Bu taruh di depan kelas tuh. Berpikirnya tingkat tinggi kalau Arif. Oh iya. Arif, terlalu tinggi gitu ya. Itu bukan pot namanya, itu namanya tempat semai. Kan kehabisan tempat semai. Jadi yang ada tempat pensil nggak dipakai kan, ya udah kita pakai aja dulu buat nyemai doang. Berarti itu inovasi ya Bu? Iya, saking kreatif dan inovatifnya itu ya. Oh iya Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama Arif, bagus sekali ya Arif ya. Dari Ibu lanjutkan lagi ya. Berarti dari cangkir yang polos ini kan berubah menjadi itu cuman mengubah sedikit pengertian baru tadi ya. Dia baru, cuman tidak semuanya baru, mengubah sedikit yang telah ada gitu ya. Semuanya mengerti sampai di sini anak-anak? Paham Bu. Ngerti Ibu, paham Ibu. Iya, terima kasih. Oke. Ini sudah Ibu jelaskan. Terus kreatif dan inovatif. Pengertian inovasi di sini adalah kemampuan merealisasikan ide kreatif. Jadi kreatif dan inovasi itu harus seiring sejalan, harus berkaitan. Jadi kalau inovasi orang artinya tidak mau mewujudkan ide kreatif tadi dalam sebuah karya, orang yang kreatif harus inovasi, orang inovasi harus kreatif. Jadi harus ada keterkaitan ya. Di sini kita lanjutkan lagi itu sikap positif yang mendorong orang yang kreatif, sikap kreatif. Yang pertama, keingintahuan yang tinggi. Yang kedua, setiap masalah pasti ada solusinya. Yang ketiga, memandang kritik sebagai vitamin untuk lebih kreatif. Yang keempat, melihat hal yang baik padahal yang buruk. Nah, yang kelima, masalah adalah tantangan yang menarik. Jangan dianggap masalah itu yang berat. Anggap aja masalah itu menarik bagi kita. Yang keenam, masalah itu adalah solusi. Nah, yang ketujuh, pantang menyerah. Yang kedelapan, selalu optimis. Kita selalu optimis. Dan yang kesembilan, selalu berimajinasi. Nah, itulah sikap positif yang mendorong orang-orang kreatif itu. Yang menjatuhkan yang juga ada. Contohnya sikap negatif. Mungkin gagal katanya. Bisa dibaca semuanya anak-anak. Ada nampak itu gambar yang Ibu slide kan? Ada Ibu. Ada Bu. Ada lengkap Bu. Iya. Mungkin orang berpikir mungkin gagal nggak ya? Nggak bisa diproduksi nggak ya? Mungkin orangnya nggak pede. Apa kata orang ya? Nggak mungkin. Mungkin saya tidak kreatif, berarti sudah menyulutkan langsung gitu. Tambah masalah, berarti berpikir kita selalu negatif. Kita harus berpikir apa tadi anak-anak? Berpikir? Positif. Ya, betul. Berpikir positif. Iya, betul. Harus berpikir positif. Hilangkan pikiran negatif dalam diri kita kalau mau berkarya. Kalau mau berkarya ya. Coba Ibu tanya dulu. Kira-kira sikap positif apa pada diri kita masing-masing? Sikap positif yang ada pada diri kita masing-masing. Coba Ibu Arif, apa? Ya, Bu. Coba.
sikap positif yang ada pada diri Arif? Kayak kemarin ya kayak tadi Bu yang saya ceritain Bu, yang saya pikir Yadi mau ngapain gitu pakai tempat pensil, saya udah pikirannya udah negatif aja gitu, mau Itu nggak iseng boleh amat. seperti itu. Iya. Ya. Ternyata buat tempat nyemai tanaman Bu. Iya. Nah, itu dia Bu. Jadi keren nih kayaknya si Yadi bikin tempat semai tanaman. Itu saya jadinya berpikir positif Bu. Tadinya awalnya saya negatif Bu sama dia Bu. Ya. Saya pikir dia mau iseng sama saya Bu. Lain kali nggak boleh seperti itu lagi ya, Rif. Iya Bu. Coba Yadi. Coba sikap positif apa yang ada pada dirinya? Diri Yadi. Coba. Kalau saya selalu berpikir ke depan, jadi nggak usah mikir ntar kayak gimana gitu. Ya, nggak usah pikir ke belakang ya. Ya, betul. Walaupun nanti diomelin ya gara-gara tempat pensil jadi tempat semai ya dia. Nggak ada yang ngomelin. Nah, kalau Susi gimana? Sikap positif apa yang ada pada diri Susi? Kalau saya pantang menyerah Bu, jadi mudah move on. Pinter. Pantang menyerah ya, harus. Jangan sampai pantang menyerah. Kalau mau berkarya atau berkarya apa aja, jangan sampai pantang menyerah. Ya, Ibu lanjutkan. Di sini bisnis berbasis kreatif atau kreatifpreneur. Karakteristiknya adalah yang pertama, berpikir kreatif. Kita harus berpikir kreatif. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, kolaborasi. Kita harus berkolaborasi. Ya. Yang keempat, hybrid skill atau persilangan keterampilan. Yang kelima, tech savvy atau pemanfaatan teknologi. Yang keenam, design award, kesadaran tentang desain. Yang ketujuh, short planner, rencana jangka pendek. Nah, itu yang karakteristik orang yang berbisnis berbasis kreatif tadi. Itu karakternya, berpikir kreatif, inovatif, kolaborasi, persilangan keterampilan, pemanfaatan teknologi, kesadaran tentang desain, dan rencana jangka pendek. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan tentang kreatif? Ibu, aku mau nanya boleh nggak Bu? Iya boleh. Ibu tadi yang hybrid apa Bu tadi Bu? Oh ya, tunggu sebentar ya. Itu belum paham Ibu. Poinnya apa ya Bu? Hybrid skill. Oh iya. Itu sama seperti apa namanya, kita berbagi apa namanya Bu? Kita kan punya kemampuan, mungkin akan berbagi kemampuan dengan teman atau bagaimana ya Bu? Ya, itu memperkaya pengetahuan dan keterampilan ya. Karena biasanya bisnis itu kan membutuhkan talenta atau bakat. Nah, jadi sehingga dapat melakukan banyak hal untuk berbisnis, termasuk IT, public relation, atau bidang lainnya. Oke Ibu, paham Ibu. Makasih Ibu. Iya, terima kasih Fitri. Di sini akan Ibu jelaskan creative thinking, berpikir kreatif. Di sini kan Anda udah ngerti ya, kita tuh harus berpikir kreatif. Kreatif, misalkan kayak di lingkungan orang di sini kan yang belum ada kita ciptakan menjadi ada gitu. Tentang abad sekarang kan abad 21, kita nggak mungkin kan mengikuti tren yang lama, jadi kita harus mencari tren yang baru supaya kayak usaha kita ini lancar, ya seperti itu ya. Terus inovatif, tadi inovasi sudah inovatif, terus berkolaborasi. Kolaborasi di sini itu mungkin kita bisa bekerja sama, menawarkan desain kita ke orang gitu, mencari dukungan, seperti itu ya. Yang hybrid skill tadi sudah. Terus tech savvy, pemanfaatan teknologi. Kita memanfaatkan teknologi, apalagi zaman sekarang ya, teknologi sudah sangat canggih sekali. Kita bisa memanfaatkan
medsos, contoh Facebook, WA, Instagram, dan lain-lainnya ya. Yang keenam itu Design Award dan Shop Planner. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan sebelum kita apa? Siapa yang bisa menyimpulkan materi Ibu tadi? Coba Wahyu, coba simpulkan materi Ibu tadi. Soalnya Wahyu tadi nggak itu ya nggak terlalu fokus, Ibu lihat dari sini. Aku kan ke belakang tadi, Bu. Oh, minta izin. Nggak minta izin tadi ya? Udah, tapi ibunya serius tadi ngomongnya. Tadi ngomong ke aku, Bu. Dia minta izin ke toilet katanya. Oh iya. Lain kali jangan seperti berarti nggak disampaikan sama Bu Fitri ya, Bu? Iya, mungkin karena Ibu serius tadi. Ya, nggak apa-apa. Ya. Lain kali buat besok, jangan diulang seperti itu lagi ya, Wahyu. Harus minta izin dulu. Baik, Bu. Iya. Susi, apa bisa menyimpulkan materi tadi? Iya, Bu. Jadi kesimpulan dari seluruh materi pelajaran hari ini, menurut saya artinya untuk berpikir kreatif itu sejalan dia dengan inovasi. Jadi kreatif dan inovasi itu beriringan gitu, nggak bisa terpisahkan. Nah, dalam kreativitas itu bukan berarti merubah keseluruhan, jadi hanya menambah sedikit saja gitu. Jadi ada kesan unik gitu. Apalagi misalnya targetnya itu adalah remaja-remaja gitu. Jadi buat sesuatu ikon yang unik gitu ya, Bu ya, kalau menurut saya. Iya, betul sekali. Sudah mencakup semuanya ya. Betul. Kalau kreatif tanpa inovatif itu nggak bisa berjalan. Orang harus kreatif, harus ada inovatifnya juga. Dan kita harus berpikir positif ya. Ya, anak-anak Ibu nggak boleh berpikiran negatif yang sama kayak si Arif tadi. Iya. Kita harus berpikir positif. Hilangkan pikiran negatif dalam diri kita. Iya, Bu. Dalam diri orang lain. Iya, Bu. Harus berpikir positif. Kalau Arif sih biasanya, Bu, selain Arif biasanya berpikirnya selalu ke depan, Bu, cuman ngelihatnya ke belakang gitu. Ya. Jadi Susi kreatif. Jadi kita sebelum Ibu untuk sebelum kita berakhir, Ibu mau ngasih tugas untuk di rumah untuk uji keberanian Ananda. Uji keberanian Ananda. Coba. Oke, siap, Ibu. Ya, Ibu bacakan di sini ya. Coba uji keberanian Ananda dalam berbisnis kreatif. Coba buat karya apa aja karya Ananda. Apapun yang bisa melukis, yang bisa mematung, yang bisa beranimasi, apapun itu karya yang Ananda bisa. Coba Ananda tawarkan secara online lewat medsos kalian. Kemudian identifikasi dan catat. Berapa banyak respon yang didapat, berapa banyak komentar yang didapat. Ada pesan atau tidak? Coba buatlah laporan yang menarik dari hasil uji coba kalian tersebut. Dan minggu besok serahkan ke Ibu. Kan masih ada waktu seminggu lagi. Coba dalam buat laporan. Ada mengerti anak-anak? Iya, paham Ibu. Ya, Arif, Yadi, paham yang Ibu bilang tadi untuk tugas di rumah? Paham, Bu, paham. Ya, Bu. Nanti kalau nggak paham saya chat Ibu ya. Ya, boleh chat Ibu. Boleh. Nomor Ibu ada kan? Ada, Bu. Ya. Dia nomor semua guru disimpan, Bu. Ya betul, kita harus berpikir positif sama Arif. Mungkin bisa jadi dia nyimpen karena mungkin nggak tahu, nggak nyimak kali tadi. Bisa ditanyakan lewat chat ya Arif ya? Iya, Bu. Nomor sepatu guru pun dihafalnya, Bu. Jangan-jangan rumahnya juga ditanya, Bu. Iya. Aduh. Berpikir positif aja tadi. Mungkin karena rumahnya, Ibu, saya harus menemui Ibu itu untuk menjelaskan ini. Nggak bisa lewat online. Iya, bener, Bu. Iya. Firman tuh emang, Bu. Kalau nuduh saya enggak. Baiklah. Sampai di sini kan semuanya udah paham tentang materi Ibu. Siap, Bu. Nanti kalau nggak paham saya chat Ibu ya, Bu. Iya, boleh. Kalau masih ada yang Iya. Karena waktu kita udah habis, udah
kalian mau pulang kan? Kita jam terakhir. Sekarang sebelum kita tutup, bagusnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan. Silahkan dipimpin doanya. Kita mau pulang dulu, mau pulang. Siap, Bu. Menyelesaikan pembelajaran. Ya, Siap, silakan Bu. Arif. Silakan. Ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita meninggalkan kelas dan sekolahan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Madam.